Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma wa nashkuruka ya Allah ya man yunazzilul hidayah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibikal Mustafa Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Semua manusia punya masalah. Orang miskin punya masalah, orang kaya punya masalah. Orang sakit punya masalah, orang sehat pun punya masalah. Jadi rakyat punya masalah, jadi pejabat juga punya masalah. Tanpa terkecuali masalah demi masalah itu datang silih berganti dalam kehidupan ini. Kata para ulama, sebesar apapun masalah di dunia ini, itu dikatakan masalah kecil. Kenapa? Karena masalah demi masalah di dunia ini satu saat pasti akan berakhir dengan sendirinya. Orang miskin ini masalah katanya. Kira-kira miskin itu masalah tidak kira-kira? Oh, tidak pengalaman ini, soalnya orang-orang kaya semua ini. Orang kaya punya masalah. Kira-kira orang kaya itu punya masalah tidak kira-kira? Hah? Apa masalahnya? Orang miskin punya masalah, tapi masalah itu akan selesai dengan sendirinya di dunia ini. Kapan? Ketika dia sudah dalam keadaan terbujur kaku tanpa nyawa, selesai masalah miskin itu. Ganti sing urip-urip, Pak. Sing mati wis mari wis. Masalah miskin selesai. Orang kaya punya masalah. Ketika dia sudah mati, masalahnya selesai. Orang sakit punya masalah. Ketika dia sudah terbujur kaku tanpa nyawa, masalah sakitnya selesai. Orang sehat pun punya masalah. Begitu dia mati, selesai masalah itu. Jadi rakyat, jadi pejabat, apapun masalahnya, kalau dia sudah mati, selesai. Jadi sebesar apapun masalah dunia ini, masalah kecil. Karena satu saat akan selesai dengan sendiri. Justru masalah besar itu masalah kubur, hadirin. Itu sebesar-besarnya masalah. Sekecil apapun masalah di alam kubur, itu masalah besar yang tidak ada penyelesaiannya kecuali iman dan amal. Orang tidak sholat di dunia mungkin tidak masalah, Pak. Tapi begitu dia masuk alam kubur, dia akan menghadapi masalah satu sholat yang dia tinggalkan itu. Dan masalah itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan iman dan amal agama. Satu kali sholat ditinggalkan, itu nanti akan disiksa, diazab. Seandainya siksaan azab itu ditebus dengan dunia dan isinya, ini tidak cukup, saudara. Berapapun kekayaannya, berapapun tinggi pangkat jabatan kedudukannya, ketika menghadapi malaikat mungkar nakir, satu kali sholat dia tinggalkan itu, tidak cukup kekayaannya, pangkat jabatan kedudukannya untuk menebus azab siksaannya itu. Kok diam semua ini, Pak? Gimana kira-kira? Sepakat apa enggak ini? Percaya apa tidak keterangan ini? Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang berbuat kejahatan, umpama ini,
mengambil, menguasai hak orang lain. Bahasa kerennya itu korupsi umpamanya. Kira-kira ada orang korupsi yang mengambil atau menguasai hak orang lain yang bukan haknya, kira-kira ada pasalnya nggak itu Pak? Ada tidak kira-kira? KUHP itu ada pasalnya nggak? Ada ya? Ada pasalnya. Tapi karena dia orang yang punya power, kekuasaan, punya kekuatan, punya ini, punya itu, instrumen hukum, dia atur sedemikian rupa sehingga pasal ini, pasal itu meleset semua. Ayat ini, ayat itu KUHP mingsli semua. Sehingga bebas. Tidak ada tuntutan, tidak ada pasal. Kira-kira orang model begini ada enggak kira-kira? Bebas. Sehingga dia bebas, Pak. Di dunia mungkin tidak masalah. Tapi begitu dia menghadapi malaikat mungkar nakir, apakah kira-kira masih bisa melengsai lagi, Pak? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Mau meleset-meleset lagi seperti di dunia? Tidak bisa, saudara. Masalah ini masalah yang sebenar-benarnya masalah yang akan kita hadapi. Maka penyelesaiannya tidak ada lain kecuali iman dan amal agama. Iman kepada Allah, taat kepada Allah, amalkan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah terus yang lalu-lalu bagaimana? Bertaubat kepada Allah. Ada dua hak yang dihadapi oleh anak manusia. Pertama hakullah, kedua hakul adami. Hakullah relatif lebih mudah diselesaikan daripada hakul adami. Ada orang minum, mabuk. Ini hakullah Pak, antara dia dengan Allah. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh tobatnya kepada Allah, dengan mudah Allah akan mengampuni. Orang berzina umpamanya, ini hakullah. Urusan dia dengan Allah, dia langgar. Dia bertaubat dengan sesungguhnya bertaubat, selesai. Tapi orang berzina itu tidak semudah apa yang kita ucapkan dalam bertaubat, tidak. Menurut fikih, orang berbuat zina, ini perlu saya sampaikan keterangan ini supaya kita hati-hati. Orang berzina itu kan ada dua macam. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson menurut fikih. Zina muhson itu zinanya orang yang sudah pernah menikah secara sah, secara syar'i agama. Tercatat atau tidak di KUA, yang jelas sesuai syariat agama sah. Kemudian dia berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, semoga Allah jaga kita, anak turun kita, keluarga kita sampai hari kiamat dari perbuatan zina insyaallah. Nah, orang yang zina dinamakan zina muhson karena dia sudah pernah menikah sah secara syar'i. Ini cara bertaubatnya, dia dirajam, dikubur sampai leher, lalu dilempari batu, kepalanya yang masih ada itu, sampai mati. Nah, itu cara bertaubatnya orang yang berzina muhson. Nanti di akhirat gak ada urusannya Pak, dia sudah bertaubat. Sebagaimana dalam keterangan kitab Hayatus Sahabah itu ada seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah tentang perbuatan zinanya. Nabi berpaling gini. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, bukan mungkin kamu tidak zina. Benar ya Rasul, saya berzina. Lalu Nabi perintahkan supaya dirajam. Setelah dirajam mati, meninggal dunia. Lalu ada orang lewat. 2 orang itu rasan-rasan wong loro ini.
Lah iya wong iku upama gak ngaku ngono kan ya aman deh. Lapo deh adik ngaku Kanjeng Nabi barang iku. Ya akhirnya dirajam. Kanjeng Nabi kok krungu, Pak. Mendengar rasan-rasan dua orang itu. Lalu Nabi mengatakan, siapa tadi yang menggibah temannya yang sudah meninggal tadi? Lalu dua orang itu menyampaikan, kami ya Rasul berdua. Nah, lalu Nabi mengatakan, apakah kamu tahu saat ini orang yang kamu gibah itu, dia saat ini telah berenang-renang di dalam telaga surga katanya. Artinya orang tersebut telah masuk surga yang dirajam itu. Karena dia sudah taubat dengan sungguh-sungguh, syaratnya dirajam itu. Lah hukum itu tidak dinasikh, tidak dimansuh sampai hari kiamat, masih ada dalam Quran. Maka orang sekarang kalau berzina kemudian bertaubat, sholat, taubat, istighfar, itu tidak cukup. Di penjara tidak cukup, Pak. Kalau dia zina muhsan harus dirajam menurut syariat fikih. Nah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, zinanya orang yang belum pernah menikah secara syar'i. Anak muda belum pernah menikah berzina, na'udzubillah. Kemudian dia bertobat. Cara bertobatnya bagaimana? Dicambuk 80 sampai 100 kali. Nah, itu cara bertobatnya. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah. Hati-hati anak-anak kita, putra-putri kita jaga. Jangan sampai berbuat zina. Nah, itu. Baik. Itu hakullah. Kemudian hakul adami. Hak antar sesama manusia. Umpamanya mengambil, menguasai hak orang lain, mencuri umpamanya. Menurut fikih, cara bertaubatnya ada dua. Pertama, dia harus mengembalikan yang dia curi, dia kuasai itu. Yang kedua, dia harus meminta maaf kepada orang yang barangnya dicuri itu. Pemilik barang itu. Itu, Pak. Jadi dia harus mengembalikan barang yang dia curi, umpamanya kok banyu sak gelas dibalekno. Kemudian yang kedua, minta maaf. Pak, jenengan sepunten, Pak, banyu sampean kula colong. Oh nggih pun mboten napa-napa. Beres, Pak, urusan. Di akhirat selesai, enggak ada urusannya lagi. Itu kalau bisa minta maaf. Lah kalau tidak bisa bagaimana? Di akhirat akan dituntut oleh pemiliknya